Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama Mama Tati. Alhamdulillah hari ini saya bisa sharing lagi kegiatan saya untuk hari ini. Ini itu saya lagi mau belanja bersama Jaina juga bersama ayahnya anak-anak. Ini itu belanja di yang dekat rumah aja, di kayak supermarket seperti ini. Nah ini Jaina kalau dia diajak ke sini itu senang banget ya, dia itu sama pada orang sendiri, ngambil barang-barang sendiri ya, seperti ini ya. Saya hari ini itu belanja untuk, mungkin bisa disebut juga belanja bulanan, tetapi ini itu bukan, belanja bulanan untuk ke dapur, tapi ini untuk anak-anak yang pesantren ya. Saya itu alhamdulillah sekarang punya anak yang pesantren itu dua orang. Yang pertama itu Teteh Nur Salma Auwalia, selanjutnya Teteh Ama. Teteh Ama sekarang, alhamdulillah udah mau ke 7 tahun dia itu tinggal di pondok, karena dia pondoknya itu pas waktu SMP. Dan yang kedua, ada Wafu Ajijah, Kakak Ajijah yang baru aja masuk, dan ini itu kunjungan pertamanya setelah 40 hari dia di pondok. Nah ini belanjaan ini semuanya adalah pesanan-pesanannya, anak-anak, karena biasanya kalau untuk santri itu seminggu sebelum hari kunjungan itu mereka mengirimkan kayak surat cinta ya, surat cinta kepada orang tuanya yang berisikan, barang-barang yang nanti, dipinta untuk dibawa pas waktu kunjungan. Oh ya teman-teman, di sini, mungkin ada yang mondok di daerah Sukabumi, mungkin aja, anak-anak kita itu mungkin satu pesantren ya. Untuk anak-anak saya, mondoknya di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasir Bentik. Nah, buat teman-teman mungkin yang di sini yang anaknya mondok di Sukabumi mungkin samaan, bisa aja samaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya bisa saja kita itu nanti ketemu dan kita juga bisa bersilaturahmi. Oh ya, buat teman-teman mungkin, orang tua ya yang mempunyai anak di pesantren, gimana nih rasanya ketika kita itu mempunyai anak yang di pesantren ya. Kalau saya itu ngerasa bahagia ya, senang banget, bersyukur banget ketika anak-anak memilih untuk tinggal di pesantren. Karena kenapa? Karena bagi saya itu banyak sekali manfaat ya, apa itu manfaat, apa keuntungannya ketika kita, tinggal di pesantren. Pesantren itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang enak juga karena saya dulu pernah, ngerasain juga dan saya sekarang anak-anak juga ngerasain juga. Jadi saya tahu loh bagaimana di pesantren itu bukan hal yang gampang anak itu betah bisa tinggal di pesantren. Dan saya itu, bagi saya itu, apa itu, ada berapa manfaat lah ya, berapa manfaat yang saya rasakan ketika anak, di pesantren. Di antaranya mungkin yang pertama ya, bapak ibunya itu akan merasa tenang ya ketika mencari nafkah. Karena apa? Karena, ketika mungkin ayahnya kerja atau mungkin juga ada, ibunya yang kerja ketika harus meninggalin anak di rumah, gimana ya, mungkin nggak itu ya, nggak fokus gitu. Tapi kalau anak di pesantren insya Allah jadi si ayah ibunya itu lebih fokus untuk mencari nafkah yang halal. Yang kedua mungkin anak itu dibiasakan untuk sholat berjamaah ya, karena di pesantren setiap, santri itu mereka diharuskan untuk ikut berjamaah selima waktu, dan mudah-mudahan aja itu menjadikan kebiasaan nanti ketika di rumah. Nah, yang ketiga anak akan rutin membaca, dan juga menghafal Al-Quran secara teratur. Alhamdulillah seperti yang saya, lihat ya dari anak saya yang pertama, jadi dia itu kalau habis, sholat biasanya dia akan mempunyai apa itu tadarus Quran ya, hancah Quran untuk, mengaji, dan mudah-mudahan itu akan jadi kebiasaan karena di pesantren itu diajarkan mereka biasanya setelah sholat dia itu akan mengaji Al-Quran. Dan apalagi kalau kita masukkan anaknya itu ke pesantren yang khusus Al-Quran yang tahfiz, itu akan menjadikan anak menjadi penghafal Al-Quran. Nah yang keempat ada juga, mungkin anak akan rajin puasa sunnah ya, puasa sunnah.
Karena biasanya untuk menunjang hafalan atau karena udah dibiasakan aja, biasanya mungkin puasa sunnahnya Senin Kemis lah. Untuk hari Senin Kemis itu biasanya mereka melakukan puasa sunnah dan itu mudah-mudahan bisa berlanjut di waktu, di rumah seperti itu. Yang kelimanya mungkin anak akan bebas dari pergaulan, bebas ya, karena kan di pesantren itu kita kayak di karantina lah ya, nggak boleh keluar, komplek, pesantren. Jadi insya Allah lah untuk pergaulannya itu lebih terjaga, karena anak-anak juga nggak boleh pegang HP, nggak boleh bawa HP, nggak boleh keluar, susah lah, susah banget kalau untuk keluar, komplek pesantren itu. Nah juga mungkin, yang keenamnya bisa juga anak biasa hidup mandiri, karena kenapa? Di pesantren itu diajarkan kemandirian ya, kita nyuci, kayak kita mau mau makan aja kita nggak bisa langsung ada gitu kayak, apa itu, kayak di rumah lah, udah ada gitu orang tua yang nyiapin. Tetapi kalau di pesantren enggak ya, kita nyuci sendiri, kayak juga makan. Kalau dulu saya masak sendiri ya, tapi kalau saya sih catering, tapi kan tetap kita harus ngambil dulu, kadang kita sakit, kalau kita sakit, sakitnya itu nggak terlalu parah, ya udahlah kita berobat di sana, kita, berusaha sendirilah, berusaha mandiri seperti itu. Nah juga, yang ketujuh mungkin anak belajar adab-adab, Islami ya, karena di pesantren itu kan diajarkan, bagaimana mengaji kitab tentang akhlak, akhlak 1, 2, 3, akhlak banat, anak banat. Mudah-mudahan itu, bisa anak itu setiap hari digambleng dengan adab, dengan belajar adab seperti itu, mudah-mudahan adabnya itu menjadi, bagus lah ya. Terus yang kedelapan itu adanya pembekalan keterampilan, keterampilan karena banyak juga sih keterampilan ya, yang diajarkan di pondok pesantren juga. Dan juga mungkin, apa ya, mungkin anak menjadi lebih Udah satu dewasa ya. lah, dewasa karena kan mereka nggak manja, biasanya, mungkin di rumah apa-apa aja bersama orang tua, bersama-sama ayahnya, bundanya, seperti itu. Kan tapi kalau di, pondok mereka itu harus dituntut dewasa, ketika makan kita harus ngambil sendiri, ketika, cuci kita harus sendiri, ketika sakit, ya kalau kita mau sehat ya kita harus, berusaha untuk bagaimana kita mengatur ke makanan kita, seperti itulah ya. Jadi Lewat sini, jangan makan kayak makan yang pedas-pedas, "Oh nanti sakit perut nih, nanti siapa nggak ada yang, jagain," gitu, nggak kayak di rumah. Nah itulah, apa itu, ke manfaat ya, keuntungan bagi saya juga, bagi mungkin samalah bagi orang tua yang anak-anaknya itu, tinggal di pondok. Nah ini udah terasa, data terasa ya ini belanjanya udah beres. Nah ini lagi nunggu di sini nunggunya ini sama, ayahnya ya, sama ayahnya di sini. Nah saya mau jajan dulu keluar. Nah ini nih tadi ya saya berbicara padahal ini videonya mau selesai. Itulah ya manfaat mungkin bagi saya, mungkin juga sama bagi orang tua di luar sana yang, orang tua andanya mempunyai anak di pesantren. Gak boleh Mudah-mudahan atuh. anak-anak kita yang ada di pesantren mudah-mudahan dikasih, kesehatan selalu, betahlah di pesantren dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah ini habis dari sini segala seperti biasa saya menjajan dulu dan ini diakhiri dengan saya itu, nyampe ke rumah dan inilah. Terima kasih untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.